Karena al-haqqu bila nidham qad yaghlibul batil bin nidham. Ya. Masalahnya 02 ini hampir tanpa koreksi, Pak. Meneruskannya loh. Kalau al-muhafadzah lebih ke 03 malah. Iya benar. Ini saya pusing podcast kali ini. Yang pertama Kita harus jadi biasa. Karena kita bicara tidak kaidah, kita bicara fikih Iya. dan usul fiqh. Harus ada kaidah yang membackup itu. Sebagai orang fasik nih saya bingung. apalagi sebagai orang kafir ya. Barangkali ada kaidah lain. Enggak, yang tadi Akhirnya dengan tahu kondisi itu, PBNU bisa dengan jelas menyondongkan pikiran, menyondongkan pilihan ke salah satu mungkin. Amin, Komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Bahwa kita semua sehat bahagia, tapi nggak tahu bahagia karena ini infonya harga-harga barang pokok di pasaran itu semakin menaik gitu. Harga cabai berapa sekarang, Pak? mahal. Semuanya mahal lah ya. Beras. Harga hasil panen pun di petani itu rendah tapi di pasaran tinggi. Nah itu Beras lumayan. beras lumayan tinggi ya. Di Ini daerah aja sekilo 14.000. 15 sekarang 15. sekilo 15.000 ya. 15.000. Di daerah itu. Biasa. Telur 27.000 Per kilo. kilo. Nah ini bagi kalangan Enggak, underline 28 terusan tadi. 28 ya. Tadi pagi saya biasa tadi pagi 27. Beda warung. Warung Mas. Warung aja. Aceh. Beda warung. Tapi ini bagi underline cukup apa ya? nyiksa. Menyiksa lah harga bahan pokok ya. Oke. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber, para tokoh underline. tokoh NU Underline. Dan sekarang kita kedatangan tokoh yang luar biasa yaitu Syekh lah. Penulis buku apa? Fikih Tawari. Udahlah itu. Yang nggak ngerti ya nanti tanyain Tawari itu apa gitu. Mengatasi masalah pandemi ya. Fikih mengatasi. Mengatasi pandemi. Oke. Kali ini kita akan berbincang terkait isu yang belakangan juga muncul lagi nih yang baru, yaitu informasi adanya pengarahan massa dari PBNU. Ini sudah dipublish, diflorkan oleh seorang tokoh juga ya yang bernama Gus Nadir. NU juga. Tokoh NU ya, tepatnya beliau merupakan tokoh PCI NU di Australia yang punya info terkait pengerahan pengurus struktur NU dari wilayah cabang sampai ranting. Nah, ini nanti bagaimana kira-kira merespon isu atau ya dikatakan isu lah ya karena kita belum tahu klarifikasi dari PBNU. Masih menolak kan? Iya masih membantah gitu ya. Tapi informasinya sudah menyebar kemana-mana bahkan cuplikan video sudah banyak. Nah ini kira-kira Bapak-bapak merespon terkait berita ini bagaimana? Apakah ini sebuah hal yang ya biasa saja gitu atau perlu dikulik lebih lanjut? Monggo. Ntar dulu. Sebelum mulai kayaknya kopi Oh iya masih bersih nih ya. bersih, ada kopi. Full. Ipul, Bang Ipul, kopi. Gus. Full. Kopi dulu. Ini bukan Gus. Ini Ipul beneran. Oh iya benar. Iya Gus. Bisa sih Gus. Gus kalau panggilan orang Jawa yang bukan kiai itu kan Gus kan cabang. Cabang. Iya. Ini kan masih bocah dan Gak bagus tadi. bagus masalahnya, tapi makanya Masalahnya gimana bagus. gitu kalau Ya, monggo sebelum kita mulai lah. Bentar kopi dulu. Ngopi dulu Ngopi biar dulu. agak ini. Agak Soalnya jarang. kadang kalau nggak ngopi itu ngeblank. Gak apa lagi bintangnya. Udah lupa. Undang-undangnya lupa nanti. kopi kapal selam ini ya. Nah, terkait soal pemberitaan yang viral ya, pernyataan Gus Nadir soal PBNU yang mengarahkan ke pasangan salah satu paslon lah dengan tapi mengapa tidak menggunakan landasan fikih atau usul fiqh
Nah, kalau sebelum ke situ, NU itu kan bukan istihad ya, bukan istilahnya. Kalau istihad itu kan orang NU biasanya tidak suka dipanggil sebagai seorang mustahid. Ya, Jadi, lebih istilahnya mukholid ya, atau taklid. Taklid itu untuk menunjukkan kerendahan hati ulama NU. Nah, dalam soal politik ini, kalau kita lihat di pilar ajaran NU, itu tidak masuk dalam salah satu dari pilar NU, ajaran NU yang ada 3 itu apa? Tasawuf, fikih, sama ilmu kalam, tidak masuk. Persoalan politik itu tidak masuk. Nah, yang satu hal yang penting dalam sejarah perpolitikan Nahdlatul Ulama NU itu hanya ada satu sudut pandang dalam menyikapi politik atau dalam memilih atau bersikap persoalan politik, itu satu sudut pandang, yaitu fikih, kacamata fikih. Nah, keputusan apapun itu lewat fikih. Misalkan kita tarik ke belakang soal Piagam Jakarta, Piagam Jakarta. Ya, waktu itu kan tokoh-tokoh Islam termasuk NU sepakat ya. Jadi pada akhirnya kan dihapus ya, yang kalimat pertama itu kewajiban. Nah, kemudian muncullah apa? Mala yudroku kullu la yudroku kullu. Artinya kan gini, tidak ditemukan semuanya, jangan ya tinggalkan dalam semuanya. konteks Piagam Jakarta, kalau itu tidak bisa tercapai, ya jangan ditinggalkan semua. Makanya munculkan Tuhan yang Maha Esa itu. Ya. Lahirlah Menteri Agama sebagai kompensasi. Gitu. Jauh lebih ke belakang lagi, soal NU keluar dari Masyumi tahun 53, kemudian sidang konstituante tahun 59. Nah, lebih menarik lagi ketika tahun 60-an nih, Soekarno yang kemudian diberi gelar oleh NU Waliul Amri Abdurri Syauka. Itu kan sebenarnya merespon atau melayani ya DITI ketika itu, yang menganggap negara ini darul harb perang. Nah, kemudian diberilah gelar Soekarno oleh NU, diberi mandat sebagai khalifah di dalam keadaan darurat. Kemudian Darussalam kan jadinya kan gitu. Ya. Kemudian peristiwa berikutnya soal penerimaan asas tunggal Pancasila tahun 84. Yang terpenting lagi, warisan terbesar NU untuk bangsa ini ya soal konsep Islam dan kebangsaan, itu nggak bisa ditawar-menawar. Jadi intinya, Nah, Sabar. Ini emang gak betah. Dengerin ceramah juga betah. Di luar. saya mewakili para penonton ini. semua itu atas argumen dasarnya ini, atas argumentasi fikih. Ini intinya. Atas argumentasi fikih. Nah, soal Pilpres ini sejak 2004 lah, misalkan dari NU calon Kiai Hasyim Muzadi, ada Gusola sama dari NU. Ya. Itu pecah juga ya. Nah, tapi kan ada calon dari NU kan gitu. Ya. Ada yang dipilih, ada representasi NU. Kemudian yang berikutnya Kiai Ma'ruf Amin, itu bulat. Ada satu-satunya wakil dari NU dan mau pakai dalil fikih apapun masuk ya, kira-kira Masuk Kiai Ma'ruf Amin. Surya juga. Nah, saat ini yang menjadi Representasi. persoalan ini, PBNU mengarahkan kepada isunya diduga gitu, mengarahkan pada paslon yang di dalamnya tidak ada representasi NU gitu. Nah, landasan fikihnya apa? Itu yang dipertanyakan. Nah, itu kira-kira. Ya. Jadi NU sudah punya track record yang panjang sebelum merdeka, perumusan merdeka, bahkan sampai saat ini. Jadi selalu berperan. Tapi hari ini sepertinya peran NU kok agak lain gitu. Nah, kira-kira landasan fikihnya yang dicari nih. Karena ada dugaan PBNU mengarahkan ke 02 nih. Sedangkan di sana tidak ada sosok yang representatif dari NU. Masuk dulu ya. Yang Boleh Kiai. Sebenarnya untuk pandangan fikih dari NU belum kelihatan. Karena dari awal NU ngobrolnya netral kan. beberapa kali. Beberapa kali netral terus berarti kan nggak ada kan.
golput. Menangkapnya golput kan berarti. Iya, karena butuh legitimasi kan. Iya, Kalau ada legitimasi secara Tapi fikih yang gimana? keluar dari beberapa pasalon istilahnya tim sesnya, malah fikih yang keluarnya itu, kaidah fikih yang keluarnya itu justru kaidah yang menyerang orang lain. Apa tuh? Seperti yang pertama yang sering digaungkan oleh siapa namanya, sekretaris tim ses salah satu paslon. Misalnya, sebut nama nggak nih? boleh disebut nama. Iya. Contoh, tidak hitama al haram wal halal kulibal halal. Halal. Nah, itu kan nyerang salah satu paslon. Ada satu partai yang dianggap representasi NU dan ada satu partai yang dianggap bertolak belakang sama NU, bersatu. Nah, Tuh. maka yang akan Jadi- kalahnya itu yang NU-nya, yang dipilih. Justru kaidah fikihnya malah nyerang, bukan mengunggulkan paslon yang dia Oh dukung. iya. Itu kan seakan-akan Iya. nggak Ingin maju. mengunggulkan dia tapi dengan cara menyerang. Menyerang gitu. Karena tadi NU sampai sekarang belum ada kaidah fikih yang digaungkan. Kaidahnya apa tuh yang menyerang? Itu kan. Itu Dan sama sama al halal wal haram gulibal. Gulibal haram. Gampangnya plus Gulibal halal tambahin. akan dikalahkan halal. Iya, gulibal Ini, halal. Yang halalnya mana, yang haramnya mana ceritanya? Yang halalnya partai yang representasi NU, yang haramnya yang Politik lah ya. diduga. Ini Bukan NU. ini halal haramnya yang dimaksud itu tuh bukan halal haram yang Bukan sesuai istilah atau Iya. ini ada tanda petik. Tanda petik kan. Tolak belakang. ada dua yang bertolak belakang itu kan halal haram berarti. Halal itu berarti representatif. Nah, Yang haram itu non representatif. Oke. itu yang dipakai oleh Itu Ya, halal kali itu hijau lah. matematika apa sebenarnya Oh, gitu. plus tambah kali apa plus kali negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. ya. Ya kalau mau warna ya yang halal hijau. Yang haram ya dari sendiri. Ketika itu terjadi katanya kalau seandainya jadi penguasa maka yang akan kalahnya itu yang hijaunya. Jadi jangan dipilih, Tapi malah malah nyerang. hijau dong. Padahal secara Secara warna kalau digabung tetap Iya. hijau. Oh. dan dari suara sebelumnya yang hijau lebih banyak, ya kan? Itu dengar di mana? Ada aja. Jadi sampai baru menemukan pengunggulan pasang-pasang itu untuk Malah gitu menyerang. nyerang kaidah fikih itu malah dipakai nyerang yang lain. Iya. Nah, tadi kan PNU-nya baru sekedar netral lah, berarti belum keluar. Keluar. Komandonya belum ada. Tapi emang nggak ada pertemuan ya. Belum tahu kaidah fikihnya. Saya sebelum sempat di grup. itu ada kaidah fikih yang lain nggak selain kaidah tadi yang digunakan oleh mereka? Kok saya mau ditanya? Sampai menemukan info lain nggak? Coba tinjauan fikihnya seperti apa? Monggo saya. Bisa nggak masuk nggak? Masuk ke tinjauan Ya. fikih. Itu kaidah deklarasi. Ya intinya kalau dalam artian fikih itu kan pendapat pribadi dia. Oh, ya kan? iya. Sah-sah saja berarti ya. Enggak juga. Ya fikih kan bersifat dzonni, ya kan. Dzonni. Ini kan hukumnya tidak pasti, tidak ada yang pasti dalam fikih. Lalu Pasti adalah menerima interpretasi yang berbeda, ya kan. Jadi kebenarannya itu tidak pasti. Secara kalau dalam artian itu pandangan fikih ya. Ya. Tapi ini maksudnya pasangan itu belum punya legitimasi dalil fikih, tapi yang digunakan adalah dalil fikih yang menyerang orang lain gitu. Jadi keunggulannya nggak merdeka gitu. Tapi apa iya nggak ada? Misalkan paslon tersebut, misal contoh 02, apa emang nggak ada Nah, dalil fikihnya? itu tadi kan info dari sana. Coba kita gali nih dari sini, kira-kira ada nggak sih yang bisa melegitimasi? 02 sangat usul fik bukan fikih. Kalau fikih levelnya di bawah, mohon maaf. Langsung nyebut Berarti 02. enggak, berarti kalau yang 02, Ayo. coba Pak. Sabar. Seorang boleh berpendapat apapun. Indana wa indakum semuanya, apalagi kalau fikih bidzon. Jelas. Tapi kita tarik garis ke lebih atas lagi dari sudut pandang usul fiqh. Lihat tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus mengikuti sesuai dengan maslahat. Tapi nanti ditarik lagi garis ke atas lagi, nanti ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kemaslahatan
Kemaslahatan nanti ditimbang dengan kemafsadatan. Dalam hal ini, oke, sudut pandang beberapa ulama standar fikih itu bicara syariat, bicara kebijakan, bicara politik itu tidak ranah fikih, tapi usul fikih. Oh gitu ya. Kalau bicara fikih itu ubudiyah, silakan jadi seorang pemimpin bisa ngimamin. Apakah ketika dia menjadi seorang pemimpin dia hanya ngurusin sholat? Apakah ketika dia jadi pemimpin hanya ngurusin tentang masalah itu? Tidak. Bicaranya tentang kebijakan. Sekarang kita lihat fenomena yang ada. Jokowi 2 periode membangun sebuah program yang besar. Jangan lihat Gibrannya karena memang bocah seperti itu. Bocah. Artinya apa? Jokowi mengorbankan putranya demi proyek mercusuarnya. Mengorbankan putranya walaupun dikatakan sebagai anak haram dari konstitusi. Kalau diambil usul fik, makanya mafsadah maslahah. Menurut Jokowi, andaikan saya tidak teruskan, mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Klaimnya begitu ya. Iya. Demi pembangunan. Demi pembangunan, karena jangan sampai pembangunan yang sudah dicanangkan di awal dirubah oleh calon-calon yang lainnya. Itu subjektif. Subjektif ya. Zaman Aindana. Teks pidato. Satu. Aindana. Yang kedua. Itu. Yang kedua, bicara tentang masalah kepemimpinan yang sudah pernah merasakan di dalam kepemimpinan Jokowi. Di situ ada Pak Mahfud MD. Di situ Caimin ada timnya di dalam. Dari sini ketika melihat peta kekuatan ini yang sudah bergesekan langsung dengan dunia internasional, dari ketiga calon ini siapa saya tanya? Anies Baswedan. Anies Baswedan Bisa. bisa masuk. Prabowo masuk. Siapa lagi? Ganjar? Udah 2 itu doang, paling 2 itu doang. 2 itu doang. kalau jelas di internasional Prabowo lah. Prabowo. Dia pernah kabur ke luar negeri, Pak. Itu dia. SD-nya di luar negeri. SD di luar negeri. Enggak, yang jelas beliau itu pernah diselamatkan luar negeri. Itu dia. Sejak dulu ya. Begini, kalau menarik soal mafsadah maslahah, nah, maslahah. Itu tadi kan diberi contoh soal Caimin sama Mahfud bagian dari Pak Mahfud, bagian dari Jokowi. Ya. Tapi dalam debat cawapres justru mengkritik kebijakan Jokowi. Nah, artinya kalau tadi disebut melanjutkan, menurut Jokowi ada, kalau tidak dilanjutkan mafsadah lebih baik dilanjutkan gitu. Ya. Artinya Hanya 02. pembangunan yang selama ini bisa jadi nggak masalah, bisa jadi mafsadah juga. Maslahah, Pak. Belum tentu sih. Karena begini, lihat selama 2 periode Jokowi terpenjara oleh partai-partai pendukungnya. Kita lihat sekarang mana partai sebesar Golkar tidak berani mencalonkan jadi cawapres. Jokowi mau bermain sendiri, saya atur semuanya. Jokowi sampai Prabowo mengikuti pola-pola Jokowi dengan gemoynya, dengan santunnya, tidak menggebu-gebu lagi. Lihat sekarang pola-polanya. Dan Jokowi punya planning ke depan. Itu kan kekuasaan. Kalau kita kembali lagi ke soal masalah itu kan dirasakan oleh rakyat apa tidak? Nah, itu Sedangkan yang menterinya sendiri ngeritik Jokowi. iya. Masalahnya masalah ini juga ambigu kadang. Nah, Kalau Yang masalah paling dekat teman-teman kita berhubung, lihat pembangunan kan jalan tol tuh kelihatan tuh. kelihatan jalan tol. Nah, dulu kelihatan jalan tol, tapi masalah tol kan mahal banget ya. Bagi sebagian. Nah, masalahnya untuk siapa? Iya, masalahnya untuk sebagian orang yang punya mobil kuat bayar. Enggak punya mobil belum tentu kuat bayar tol, masuk tol. Betul. Saya kan punya mobil kan. Sudah ada itu jawabannya. Iya. Mobil untuk distribusi barang dan jasa. Bagus itu, Dan sangat semua orang merasakannya. Nah. Lewat barang-barang yang lewat. Mahal kan barang yang lewat karena ongkos masuk tol kan lumayan mahal. Ongkirnya murah, Pak. Ongkir murah. Tapi harga barang sekarang kok mahal tadi? Ya, itu karena barang cepat sampai, tapi ada penambahan nilai distribusi. Nah, itu sih sebenarnya sama aja sih lewat tol sama luar tol. Kalau lewat luar tol dulunya ada retribusi ilegal ya. Ya. Nah, preman yang ngelayanin sekarang masuk ke tol, jadi retribusi legal.
itu bisa selesai dengan kepemimpinan yang kuat. Siapa yang kuat? Ya belum. Aku bicara tadi yang pemimpin yang kuat, Prabowo, basicnya mungkin karena militer gitu Pak. Iya, basic militer plus minus tentang pemimpin yang kuat. Walaupun sentralistik tapi kebijakan itu jalan. Karena negara kalau lagi ada masalah kan biasanya Menteri Pertahanan yang Iya. paling Tapi nggak kuat dibully. Karena selama ini 2 periode Jokowi sadar, ketika kebijakan sudah baik, tapi bagaimana menterinya yang dari partai-partai menyerang Jokowi dari dalam. Makanya banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang terpenjara oleh partai-partai tersebut. usul fikirnya sudah 2 tadi kan. Udah. Pembangunan, pemerintahan, terus. Iya. Sama sekarang kenapa Gibran itu naik? Nah, kenapa apa? Kenapa mereka Gibran pakai gimmick-gimmick begitu? Karena itu produk zamannya. Karena kata sahabat Ali, "Udibu auladakum fa innahum mukhlaquna di zamani ghairi zamanikum." Anak itu nanti mengikuti pola zamannya. Bisa jadi Gibran yang memang anak sekarang seperti itu. Berarti gini-gini lagi meneropong zaman ya? Saya kasih tahu, andai kan begini-begini anak kita sendiri, kita cenderung memaafkan apa membuli. Ayo. Karena dia anak Hokage lah ya. Iya, anak Hokage. Negeri Konoha. Negeri Konoha. Makanya Makanya ketika Gibran naik itu menurut saya Indana dikorbankan untuk proyek yang lebih besar. Tapi ini Pak, perlu saya bayangkan ya. Kok dibayangkan? Silakan. Silakan dibayangkan. Memang itu kan landasan fikih yang ditanya Gus Nadir ketika apa sih PBNU landasan fikihnya Ini menerima ini. Kemudian ada ini kan tadi ada 2 kan, ada ini. Tapi secara ini nih, secara logika kalau kita bayangkan nanti ini tahun 2024 terpilihlah Prabowo dan Gibran. 2029 terpilih naik nih pemilu lagi Gibran jadi capres 2 periode pasti kan sampai 2039. Setelah 2039 ketua PSI yang jadi capres. Iya. Siapa namanya? Kaisang. Sampai 2039 Sampai Jan Ellen. Berarti kita harus siap-siap itu karena ini keberlanjutan pembangunan alasannya. Iya. Seperti halnya siapa? Pak Soeharto waktu itu, karena Soeharto tidak dibatasi oleh masa periode berapa tahun, akhirnya lanjut. Kalau ini dibatasi masa periode, satu-satunya jalan untuk itu ya mengatur kelahiran keturunan supaya pas 2 periode pas sudah. Selamat datang di Kasih Jokowi. Selamat datang di Daki Itu, Jokowi. Gambarannya begitu ya. Jadi kalau misalkan dikaitkan kemaslahatan tentang kepemimpinan itu tadi, kok kayaknya kalau memaksakan kepada anaknya itu gimana gitu? Karena kemaslahatan itu kan bukan hanya soal harus anaknya baru maslahat itu, enggak. Bisa jadi 01 juga lebih maslahat gitu. Karena Kan kalau maslahat. Nomor apa ya? Pembangunan juga kan awalnya didukung oleh nomor 03 kan? PDI kan? Ya. Itu kan bisa melanjutkan juga Selagi visi misinya sama. sama dan memang Iya. di belakang saya akan meneruskan yang Sebenarnya saya tuh heran loh ya. Heran saya dari beberapa pejabat-pejabat kita kan ketika berhasil membangun kenapa kita lalukan itu kan pakai APBN bukan duit pribadi gitu. Iya. Biasa kalau Jokowi sukses biasa, Soeharto sukses biasa, tapi Soekarno bukan sukses biasa gitu. bukan itu. Ya artinya ada skala prioritas. Liatin kenapa Tom Lembong mengatakan Jokowi sudah keluar rel karena melanjutkan pembangunan. Padahal periode ke awal yang diinginkan adalah bagaimana membangun SDM. Akhirnya lepas. Awalnya pembangunan infrastruktur, baru periode kedua nanti ada pembangunan SDM, sumber daya manusia. Karena berkiblat kepada negara-negara Eropa, negara sumber daya alam sedikit tapi kaya. Kita, negara mereka yang sumber daya alam sedikit tapi kaya, kita sumber daya alam banyak, miskin. Nah, makanya SDM-nya, dibangun SDM-nya. Makanya ketika Jokowi meneruskan program infrastruktur, makanya Tom Lembong ini sudah keluar dari rel yang sudah kita sepakati. Berarti kapan ngomongnya Tom Lembong? Kemarin, ketika sering disebut oleh Mr. Gibran. Ya karena kan emang udah 01. Udah kalau keluar rel itu kan karena dibikin rel baru kan kereta cepat. Ya. Berarti membenarkan Tom Lembong itu. Ya, ada. Sebenarnya
bicara tentang kebijakan itu mesti kebijakan yang di dalam skala prioritas. Berarti Ada kan skala 01 prioritas. yang dibahas. Jadi skala prioritas taruhlah 01 perubahan semuanya dirubah. Jadi perubahan. Ibaratnya yang 02 tidak perubahan, tapi al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi perubahan itu juga ada dalil fikihnya perubahan itu. Yaitu Ini jadi mempertahankan sesuatu Jadi kayak yang forum sudah baik. sidang Jadi kayak forum sidang. Silakan, menurut standar fikih seperti apa? Nah, dalam kepemimpinan dulu secara umum. Yang kontradiktif. Yang kontradiktif. Tapi tadi banyak perlu dikoreksi juga bahwa fikih seolah-olah nggak ada di politik, ada fikih siasa gitu. Ya, yang seakan-akan yang Fikih melanjutkan muamalah. pembangunan itu hanya 02. Iya. Kosong itu juga sebenarnya kemarin kan mereka juga mengatakan perubahan kita bukan perubahan yang drastis juga. Kalau yang masih yang Mereka bagus yang masih tetap bagus ya. tetap diteruskan. Justru al-Fatihah itu lebih Bedanya ke 03 ya. adalah skala prioritas mana yang akan diambil mereka Nah, gitu. itu. Ketika IKN skala prioritasnya nanti lebih yang lain ya akan diberhentikan dulu, bukan Digagalkan. gagalkan, Tapi bukan ditunda. seperti itu katanya seperti itu. Lawannya 02 itu bukan orang baru semua. Betul. Di 01 banyak yang dulu gabung ke Jokowi. Di 03 sama aja. Oh, partainya dari 03. Sama aja. Fikihnya Sama aja. Kenapa itu tahu? Ya dalil semua ya. ini orang fikih ya kok. Mungkin Syekh dulu nih yang untuk mengarahkan Yang fikihnya gimana gitu. Konsepnya sebenarnya dalam kepemimpinan. Kalau kaidah fikih yang paling tepat untuk implementasi terkait tentang kepemimpinan politik ya, saya kira lebih tepat dengan kaidah yang kemarin seperti disampaikan di debat itu. Apa? Tasarruf imam Ala ra'iyah manutun bil maslahat. Dua juga. Diulang lagi artinya apa? Artinya ini artinya kan enggak Mereka Buat yang kafir-kafir kan. Saya maju lagi saya. buat saya yang Lagi lagi lihat aja. orang Tanya nih, sedikit tasarruful Imam. imam manutun bil Ala ra'iyah manutun bil maslahah. artinya Artinya Kebijakan kebijakan atau tindakan seseorang pemimpin itu harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan umum lah. Ya. Ya, saya kira sama dengan tadi yang disampaikan bahwa ukurannya adalah kemaslahatan. Kenapa Kira-kira 01 maslahat? 01 maslahat. Ini kalau secara operasionalnya ya. ya Saya imam-imamnya nggak ada, belum ada. saya masih kan? netral ya. Iya. Iya, oke. Kalau ini Nggak usah dikatakan dong, kalau beliau kita menguasai kita netral tapi mencoba mengukur dari standarisasi. sebenarnya kita semua tuh golput. Memilih bangsa Indonesia lah. Nah, kalau soal memilih bangsa Indonesia, kalau ketiga calon itu setelah diukur ternyata ketiga-tiganya maslahat, ya udah cara memilih. jadi menteri. Berarti cari ini ya, mafsadah. Kalau maslahatnya, kalau semuanya bagus, Bagus. berarti cari yang paling bagus. Kalau semuanya jelek, cari yang jeleknya lebih sedikit. Ini tuh seperti yang kita bahas ketika membahas Kiai Said sedang mencari siapa. Ya. Beliau kan sedang mencari maslahah yang tidak ketemu-ketemu dari 3 calon. Tidak ketemu-ketemu dari 3 calon. Sampai sekarang belum ketemu beliau. Walaupun beberapa kali haul, beliau kan sudah ngasih kode-kode ke yang mana. Kode-kode itu tapi kan belum 100% yakin kemana gitu sebenarnya. Karena beliau masih bingung maslahah yang pas tuh yang mana. Ada orang dalam ini kayaknya. Saya masih tetap menunggu ini sampai sekarang sebelum ada pernyataan dari Ketua Umum PBNU, bukan penggantinya ya, sekarang kan penggantinya. Nah, saya masih golput ini. Oh ya, kembali lagi ya. Berarti gambling aja, Pak. Iya, kembali nih. Tadi di awal kan bahwa ini ngobrolin terkait pernyataannya Gus Nadir nih. Ipul males banget ah. Gus Nadir mengatakan dia heran kenapa PBNU kemudian mengarahkan ke 02, padahal landasan dalil fikihnya nggak ada. Memangnya 01 dalil fikihnya apa? 03 dalil fikihnya apa? Yang spesifik gitu loh. Kalau tadi kan kaidah-kaidah umum semua. Umum itu. Tasawuful imam ya semua memakai itu. Oke. Dan sebelum jadi Dharma imam Pati semua dan kan. Ibnu Sholeh ya itu semua. Tapi yang spesifik gitu loh. Kayaknya nggak ada gitu. Yang digunakan Gus Nadir adalah kalau di 01 Apa dalil fikih itu kaidahnya? adalah representatif NU ada Caimin. Caimin. Itu mungkin yang dianggap
landasan fikih. Ada sedikit irisan lah. Iya, Edison. Mahfud MD 03 ada. Nah, ini 02 nih. Ada Nusron. Tuan Kan ada juga Ya, pres. ini tokoh aktornya Tokoh utama. aktornya. Kalau tim horenya ya banyak. Itu yang perlu dibedah itu apa gitu. Yang Landasan iya, dalil begini. 01 yang spesifik apa gitu. Landasan spesifik 01 dari Masyayikh Lirboyo aqrabul syar'i, Apa lebih rumusannya? dekat kepada syariat dari sisi tinjauan kacamata hukum. Syariat bicara tentang masalah ubudiyah, pemimpin adalah seseorang yang klasifikasinya dari sisi keagamaan lebih kuat. Dari ketiga calon ini, siapa yang dua-duanya bisa ngimamin sholat? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya bisa, Pak. Kan sah laki-laki semua soalnya. Oke. Islam semua. Islam semua. Sangat semua. Tapi ketika berbicara person per person yang lebih kuat 01. Dari standar fikih 01. Karena pakai standarnya syariat. Syariat itu baku. Nah, ukurannya Pakem. nomor 1 tuh kenapa? Sholat. Soya sholat. Sholatnya gimana? Semua juga Dari sholat. analogian dan sholat. Analogi bukan hanya sholat, tapi pemahaman keagamaan. Belum pernah dites. Silakan sekarang tes Oh, tiga-tiganya. Nah, kalau Kita pakai perlu bisa usulkan. ngelihat ya. Bisa melihat dari Kelihatan sisi ya. syariatnya. Berarti karena kita mayoritas Islam, kita perlu usulkan KPU buat Buat baca kitab. Buat baca Bukan kitab. baca kitab. Kita. Wah, Bisa cermat. kalau Baca baca- cermat. sama PAI. Ini ajar pun iman pun Islam. Mm-mm. Kalau lomba Baca dari apa doa iftitah sampai salam. Nah, bisa diusulkan. Ya kalau lebih mudah suruh syahadat yang ada yang nggak apa nggak dari situ. ada. Takutnya ada yang belum pernah. Kalau yang belum pernah jadi pernah. Belum pernah syahadat takutnya. Iya. ada. Tapi kita tidak sadar negara kita bukan Islam secara Oh, keseluruhan. iya. Katanya kita negara berbangsa, katanya kita NU merawat kebangsaan. Di mana merawat kebangsaannya kalau begitu? Takbir. Ya kalau tadi ngomongin 01 lebih dekat syariat, itu ukurannya apa? Nah, Kalau ukurannya media menyorot itu kan memang bergening, mereka ngangkatnya selalu itu. Karena ada keturunan apa istilahnya Yaman misalkan. Ya. Namanya Islami. namanya. Ya. Berasal Itu kan justru formal ya. Itu kan hal-hal yang kelihatan di permukaan. Iya, formalistik lah. Itu Ini Islam syar'i, bukan substansinya gitu yang dia ada. Kayak misalkan tadi bisa ngimamin semua ya bisa kan? Ya. Karena Islam semua dan laki-laki semua. kalau di keluarga ada satu yang nggak bisa ngimamin, nggak punya istri masalahnya. Oh iya. Kan dari keluarga, di keluarga kita kan jamaah nih. Iya. bisa yang membela anaknya. Lagi jauh. Jauh-jauh. Kalau nggak bisa mimpin ya, dia nggak punya. Bukan nggak bisa. Tahu saya. Larinya kemana saya tahu. Coba ulang ini. Kalau yang Jadi- lain bisa jamaah di rumah karena ada Bersama istri. makmumnya. Ada makmumnya. Nah, kalau yang satu ada yang nggak bisa ngimamin di rumah karena nggak ada makmumnya gimana? Istrinya nggak ada, anaknya nggak ada. Iya. Nggak tahu kalau pas ini bisa kali. Imam istri orang bisa. Lah, nomor 2 aja, cepet ya. Nomor 2. Tadi ya. Satu. Kan nomor 3 belum. Nomor satu berarti menurut sampean lebih mendekati syariat itu dalam arti mereka mampu memahami keagamaan Islam. Keagamaan. Keagamaan daripada yang lain. Dari saudara yang lain. Ini dugaan berarti. Enggak. Enggak apa-apa, namanya fikih juga bidon. Oke. Enggak apa-apa, standar fikih adalah bidon. Iya tapi Ini nggak setuju ya? iya. Setuju Itu nggak? kan memang dalam artian memang don Iya. Don tapi by kebenarannya tidak pasti gitu. Don kan tapi by data ya. Don itu bukan hanya khoyali. Bukan. Iya. Dengan dalil qat'i minal Al-Qur'an wal hadis. Iya, tapi operasionalnya nih 01 dikatakan akrabul syar'i, by datanya apa? Apakah sudah dites gitu? Sampai pernah melihat Pak Anies imamin sholat jamaah di masjid? Oh, ada. Oh, ada. Ada. Ada di YouTube. Caimin. Oh, pasti tahu. Jauh tadi tanya. Imamin semua ya? Oh, iya. Kalau dua. Nomor 2 karena nomor 2. 02 bukan Anies dilihat pernah dari imamin Prabowo. no, Pernah imamin Prabowo? Iya. Di rumahnya Prabowo. Terakhir kemarin Makanya- khotbah itu. khutbah malahan. Oke. Nah kalau 02 nih, 02 bukan tinjauan fikih tapi tinjauan usul fikih. Melihat kemaslahatan. Karena apa? Jokowi tinggal meneruskan program yang ada dan di situ sudah terstruktur ke depan seperti apa,
Karena al-haqqu bila nidham qad yaghlibuhul batil bin nidham. Ya. Masalahnya 02 ini hampir tanpa koreksi, Pak. Meneruskannya loh. Kalau Al-Muhafadzah lebih ke 03 malah. Iya benar. Ini saya pusing podcast kali ini. Yang pertama, Kita harus jadi biasa. Karena kita bicara tidak kaidah, kita bicara fikih Iya. dan usul fikih. Harus ada kaidah yang membackup itu. Sebagai orang fasik nih saya bingung. Apalagi sebagai orang kafir ya. Barangkali ada kaidah lain. enggak, yang tadi dianggap tadi kan Sorghum Imam. Yang pertama Prabowo representasi Jokowi kan. Kalau udah di atas, udah jadi pimpinan, apakah mau gitu kan diatur oleh Jokowi? Kita lihat kejadian yang ada ketika Jokowi sama PDI. Ketika udah di atas ya bubar, udah namanya kekuasaan. Targetnya jangka panjang Pak, 2029, 2039, Kita itu 2049. petanya gitu petanya ya. Oh, gitu. Ketika Indonesia emas itu berada di tangan Jan Etes kita. 2045 kan. Enggak, itu kan apakah yakin itu Prabowo itu representasi Jokowi banget gitu? Dari semua ini indana wa indakum wa indahu, tapi kita tidak tahu indallah. Oke, baik. Tekannya Itu gimana? Yang kalau 03 saya memandangnya ini ya, Al-Hafadzah tadi. Sama-sama kalau mau hafadzah tergantung skala prioritas. Kalau diperdebatkan kenapa 03 nggak pernah disinggung, karena kayaknya nggak menarik ya disinggung. Dari kemarin-kemarin yang pernah nyinggung. Kayak kan udah bisa wudhu. Udah bisa wudhu. Oh, udah bisa wudhu. Iya. Ini tuh kayak 03 tuh ini ada 01, 02, tengah-tengahnya 03 gitu. Ya kayak kemarin debat kemarin formatnya gitu. Iya. 03 nih mau Jadi wasit, jaring Pak. golput Jadi sebenarnya. wasit. Mau jaring WhatsApp, golput. iya. Oh Satya ada ya. Oke. Karena Banget itu bulan 03 ya. mendamaikan kubu kanan kiri. Iya, bagi yang tidak sepakat dengan 01 Silakan. dan tidak suka 02, Ya silakan. masih ada 03. Dan ada Tapi tim masalahnya- ses dari 03 juga dari NU kan langsung kan? Banyak ya. Siapa sih orang yang di 03? Itu Mbak Yeni, Mbak Yeni. Mbak Yeni. Bayeni. Wah, Ya. Sapik Ali. sampai kali. Terus banyak 03. Ya. Karena kalau ngomongin soal dalil pasti mengklaim semua ya, betul itu tadi ya kan. Tapi balik lagi lah, ini sebenarnya koridor dalam berpolitik di NU itu loh. Yang Harus jelas. Iya, gimana gitu loh. Berarti kan jelas landasan fikih atau usul fikihnya ada semua. Ada semua. Bisa diada-adakan. Atau enggak ada semua? Atau bisa dihilangkan Itu semua. nggak bisa diadakan. Bisa ya, karena terbuka ya. Fikih kan sifatnya kondisional dan juga situasional ya kan. Iya, semua bisa beristihad ya. Jadi sesuai dengan yang dikatakan para pakar fikih tadi, kita kan orang fasik. Tahu kan? Bersama saya. Abang bersama Masail. Itu kan fikih ini kan kebenarannya juga masih relatif. Ya. Nah, kita kembali ke omongan yang dulu. Dalam politik tidak ada bahasa benar dan salah. Yang ada adalah wajar atau tidak Oh, wajar. ya. Oke, sepakat ya. Kalau Itu sih. ini Gini, selama 1, 2, 3 masih dalam batas kewajaran, silakan dipilih. Pilih. Kalau tiga-tiganya nggak wajar atau ada ini ya tidak usah dipilih. Ini Itu ada fikihnya. Nah, itu tidak wajar kan kita orang fasik, Pak. Oh ya benar-benar. persoalannya gini nih, yang di bawah itu kan bingung ya. Kalau kita yang dulu ya ada representasi umat dalam hari ini organisasi. Kalau NU berarti PBN. Kalau itu kan mengeluarkan misalkan melakukan legitimasinya jelas, itu kan akan diikuti kan gitu. Nah persoalannya ketika PBNU tidak mengeluarkan statement apapun secara resmi terkait pilpres misalkan, Tapi di belakang? tapi di belakang diduga begitu. Ini kan bukan mengajak kemaslahatan kan gitu. Jadi butuh Kucing-kucingan. butuh ada landasan fikihnya jelas misalkan supaya di bawah itu damai gitu. Yang menyampaikan PBNU berarti. Iya, karena representasi umat kan di situ. Kalau memang nggak ada berarti kita yang sediakan. Gitu. Ya, Sebenarnya selama ini PBNU sebelumnya itu ada instruksi tertulis apa? Tidak. Enggak ada. begini kalau
Tapi tidak ada larangan tertulis juga. Kalau ini kan jelas larangan tertulis. Karena udah Untuk mengarahkan. tidak memilih, untuk tidak memilih, untuk netral lah silakan. Gitu. Nggak ada. Tapi ternyata memilih. Kalau PBNU sebelum-sebelumnya kan tidak pernah melarang pengurusnya untuk berpolitik segala macam. Tapi sikapnya Nah, jelas. Tapi sikapnya jelas. Ya. Tapi yang menarik begini, selama ini kan NU sebenarnya bukan memang NU bukan organisasi politik, tapi memang sering dikait-kaitkan baik dari segi internal NU mengaitkan dengan politik. Begitu juga orang luar lihat NU ya yang paling kencang dari segi politiknya. Iya. Tidak mungkin netral kayak ini. Enggak. Nggak Kita lihat pola awal Nahdlatul Ulama bukan politik. Pola ulama NU dari awal adalah misinya adalah dakwah. Dan dakwahnya NU ada bil maqal, ada bil hal. Catat itu. Oke. Tujuan utama NU adalah dakwah. Di mana ruang bisa dakwah seperti itu. Ya. Berarti ini nih. Sebenarnya pengerahan di balik layar itu menyalahi atau tidak itu. Gimana Pak Kiai? Itu kan yang menarik kan di situ. Ada video di bis. Karena begini, kalau NU secara formal memang nggak boleh gitu kan mengeluarkan skripsi atau Bahkan apa ya, berpolitik ada gitu. surat apa ya, pernah mengaktifkan ya. Ya, tapi masalah nggak sih kalau person pengurusnya itu mengerahkan itu loh. Yang jadi perbincangan di dalam podcast Gus tadi kan di situ. Seolah-olah menyalahi gitu. Padahal dia- Contoh ketua Lapoksdam ada di acara debat pakai baju salah satu paslon. ya. Itu kira-kira salah apa enggak sih? Itu bagian dari dinamika politik. NU selalu bersentuhan dengan dinamika Ini politik. belum dinonaktifkan kan belum ya? Itu belum. Belum. Spesial Belum. kayaknya. Mengucapkan ulang tahun sekarang Yaumul Milad. Udah syar'i sekarang. Lihat di Instagram. Sebenarnya kan PBNU juga sudah mencoba mengklarifikasi kan beberapa kali. Tidak pernah kita mengarahkan ke 01, 02, 03, 04, 05, 06. Tidak pernah. Nggak pernah. Sebenarnya dalam kemarin klarifikasinya seperti itu. Tapi mereka memberikan argumen kalau 01 seperti ini, 02 seperti ini, 03 seperti ini, klarifikasinya seperti itu. Tapi mungkin argumen PBNU lebih cenderung condong di 02. Mungkin ini saya mencoba menjadi orang PBNU ya. Ya, silakan. Enggak. Kali aja Lakusda mau diganti. Iya, justru ini. Kalau melaksanakan PBNU siapa enggak sebenarnya? Kan sampai tadi PBNU lebih condong ke 02, padahal PBNU secara formal enggak. Iya, klarifikasinya. Iya, itu kan condong ke 02 isu yang berkembang. Bukan sama PBNU, tapi person di dalam PBNU. Kemarin diklarifikasi bahwa mereka tidak mengarahkan ke 02, tapi memanggil ketua-ketua cabang dan Vidiyah yang pengetahuan tentang kebangsaan, tentang politiknya kurang, dikasih tahu ini loh 01 seperti ini, ini loh 02 seperti ini. Dan Di belakangnya- sindiran-sindiran untuk 01 kan sebenarnya dari awal dari langsung ketua PBNU-nya. Iya. Sindiran-sindiran ke 01 sangat itu masif gitu. itu argumen yang pura-pura nggak tahu sih sebenarnya. Sebenarnya mau memilih siapapun PBNU kalau dia ya persoalannya ke 02 itu. Karena begini. Condong Yang ke masuk 02. akal, apa sih yang membuat masuk akal PBNU memilih 02? Condong ke 02. Iya, condong ke 02. Condong ke 02. Diduga begitu. Enggak. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya memilih ya Hasyim Muzadi ada NU jelas, Ya. Gusola NU, Maruf Amin jelas. Komisaris Jadi- sebelah. Apa yang membuat secara akal diterima itu kemudian PBNU yang condong ya atau diduga mendukung 02 itu yang menjadi pertanyaan yang kemudian mungkin sana sini di bawah kan gitu. Politik Kalau kebangsaan PBNU yang sampai sangat detail mungkin tahu ini apa namanya ya, ini kusnudon ya, bismillah komisaris. Ada. cenderung PBNU ini tahu kondisi-kondisi di balik layar 01, kondisi di balik layar 02, kondisi di balik layar 03. Akhirnya dengan tahu kondisi itu, PBNU bisa dengan jelas menyondongkan pikiran, menyondongkan pilihan ke salah satu mungkin. Amin, komisaris. Karena di balik layar jadi nggak bisa dibuka ke Nggak bisa publik. dibuka publik karena kan ada rahasia negara kata Betul. Prabowo kan mungkin Rahasia konsesi tambang untuk siapa kan nggak mungkin ini yang
mendanai judi online seumpama ini. Maksudnya Ini- dapat hasil bumi. Ya, PBNU. enggak, mungkin PBNU tahu gitu. Ini kosong berapa Cuma judi tahu doang. online gitu. Cuman tahu doang soalnya. Makanya dia Atau bisa udah ada kesepakatan mungkin, Lah ya. ada Wah, jadi komitmen. komisaris nih kayaknya. Jadi setuju. Ikut semua. Ikut semua sekarang. Ikut semua. Satu itu. Ikut semua. Belum selesai nih komitmen apa ini? Komitmen apa ini? Oke. Yang punya komitmen yang jangka panjang dengan PBNU mungkin baru 02 mungkin. Komitmen tuh ada komitmen baik dan komitmen jahat loh, Pak. Baik lah. Iya. Jadi sebenarnya nggak salah kayaknya ya kalau mengerahkan di balik layar tanpa melaksanakan enusar formal. Sebenarnya nggak usah dibalik layar, makan aja. Tapi kan nggak boleh, Pak. Nunggu komando kan kita. Ya itu komandonya di belakang layar. Tapi bener, yang fasik-fasik yang NU biasa itu memang butuh statement yang Masek juga. Gas. jelas, terang benderang. Karena mereka juga kan bingung memilih siapa. Apalagi jamaahnya ini ya, Gus Ikdam garangan-garangan itu kan nggak tahu. Ya berarti ya kembali diserahkan ke masyarakat ya. Ya, kembali ke masyarakat. Jangan dong. Masa bisa Karena begini, Pak. Masyarakat memang nggak dapat apa-apa. Karena begini. Karena begini. masyarakat kan nungguin instruksi. Masa diserahin ke masyarakat? Ya itu instruksinya belakang layar. Kalau mau tahu ya belakang layar lagi main. Ya, kalau di belakangnya paslon-paslon jelas. Kalau kita bicara NU, Sampai di lupa 01 ada NU-nya, 02 ada NU-nya, 03 ada NU. Coba ketika jadi, Iya. kira-kira masalah ke bawah apa enggak? Waduh kalau masalah. Kalau bicara ketika jadi apakah NU diajak atau enggak, beberapa tahun semenjak NU merdeka, kayaknya politik NU masih tetap politik kebangsaan. Itu. Bila komisaris. Ini agak pincak ini. Jadi kita mohon maaf, bicara politik jangan bicara hitam putih karena di dalamnya ada mutasyabihat, al halal bayyinun, haram bayyinun, wa ma bainahuma mutasyabihat. Makanya politik bicara tentang di tengah-tengah itu. Nggak jelas berarti. Oh, di tengah-tengah itu 02 maksudnya. Enggak. Oh iya, padahal 02 juga representatif NU coy. Karena Prabowo itu kan banser, anggota kehormatan. oh, baru tahu. Oh iya. Itu yang Komisaris lagi. komisaris. Anggota kehormatan banser. Jadi fix ini Ya, ada fix, NU ya. semua. Jadi monggo ya kalau mau nyari instruksi ya tunggu instruksi itu turun di belakang layar. Sementara golput aja. Sementara golput aja dulu gitu. Sambil menunggu instruksi dari balik layar.